kelompok 6 kami membahas tentang strategi pembelajaran kooperatif di mata kuliah strategi pembelajaran. Jadi sebelum kami menampilkan video kami akan memperkenalkan diri. Saya Devina Sedia sebagai guru. Saya sudah menjawab sebagai siswa. Saya Titi Suwani Purnomo sebagai siswa. Baik, selamat menonton video kami. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan mengenalkan saya. Dengar suara. Siap. Leni Marlina Giawa, Ibu. Natalia Lania, Ibu. Titi Suwani Tewamanna, Ibu. Sudarman Zebua. Halo Bu. Baik. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang teks fabel. Ada yang tahu apa itu fabel? Tidak Ibu. Fabel merupakan teks yang berisi cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai tokoh, tetapi berperilaku menyerupai manusia. Sekali lagi, fabel itu merupakan cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai tokoh, tetapi berperilaku menyerupai manusia. Kita masuk pada struktur teks fabel. Struktur teks fabel itu yang pertama ada orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu merupakan pengenalan. Pengenalan contohnya siapa tokohnya, di mana tempat terjadi peristiwa tersebut. Yang kedua itu ada komplikasi. Komplikasi itu merupakan permasalahan. Apa yang menjadi permasalahan dari teks tersebut. Yang ketiga ada itu resolusi. Resolusi ini solusi dari permasalahan atau penyelesaian masalah. Dan yang keempat itu ada koda. Koda itu merupakan amanat atau pesan moral yang tertera di dalam teks fabel. Semua paham? Ada yang bertanya? Ada yang kurang dimengerti? Baik, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menentukan struktur dari teks cerita fabel. Bisa? Bisa Bu. Nah, kita akan bagi dua kelompok. Titi Suwani Tewamanna akan bekerja sama dengan Leni Marlina Giawa dan Natalia akan berkelompok dengan Sudarman Zebua. Siapa yang bentuk kelompoknya? Silakan buka buku kalian halaman 10. Baik, di dalam sudah tertera cerita fabel. Yang teks pertama itu bagian kelompok 1 dan teks kedua adalah kelompok 2. Jadi di masing-masing teks tersebut silakan tentukan apa yang menjadi struktur dari cerita tersebut. Mari berikan pendapat kalian, apa resolusi, apa orientasi, apa komplikasi, dan apa kode di dalam teks tersebut. Silakan dikerjakan.
mencoba menjawab atau memperjelaskan hasil diskusi kami, di mana yang menjadi teks orientasi dalam cerita tersebut adalah suatu hari ada seekor rubah dan seekor kucing sedang mengobrol. Si rubah adalah hewan yang sombong yang membuat betapa pintarnya dia. Kenapa? Saya tahu setidaknya 1000 cara untuk menjauh dari musuh kita bersama, yaitu anjing, katanya. Nah, yang kedua, yang menjadi teks komplikasi dalam cerita tersebut adalah saya hanya tahu satu cara untuk menjauh dari anjing. Kata si kucing, kamu harus mengajari saya beberapa trik menjauh dari anjing. Oke, mungkin suatu hari nanti saat saya punya waktu, saya bisa mengajarkan kamu beberapa trik sederhana jauh rubah enteng. Saat itu mereka mendengar gonggongan dari anjing dari kejauhan. Lama kelamaan anjing itu datang ke arah mereka. Baik, resolusi dan koda dilanjutkan oleh si Natalia. Baik, saya akan melanjutkan apa yang dimaksud dengan resolusi dalam teks tersebut. Resolusi dalam teks tersebut yaitu seketika itu pun kucing berlari ke arah pohon terdekat dan naik ke cabang duluan. Jangkauan anjing tersebut, ini adalah trik yang satu-satunya aku tahu, kata si kucing. Mana 1000 trik yang akan kau gunakan? Rubah itu pun duduk diam di bawah pohon, bertanya-tanya pada dirinya, trik apa yang harus dipakai? Sebelum dia akan mengambil keputusan, anjing-anjing tersebut tiba, dan anjing itu menghajar rubah dan mencabik-cabiknya. Sedangkan roda dalam teks tersebut yaitu pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah suatu rencana yang berjalan lebih baik daripada 1000 cara yang masih dilakukan. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menentukan apa saja yang menjadi orientasi, komplikasi, serta resolusi dan koda dalam teks yang sudah dibagikan, yaitu kupu-kupu yang berhati mulia. Yang menjadi orientasinya adalah pada suatu hari ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat gembira bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa bintang-bintang yang berada di taman tersebut. Dan yang menjadi komplikasinya adalah semut melihat sebuah kelompok di atas pohon. Lalu ia mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo kita jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibku jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya. Ia bisa pergi ke tempat yang ia suka dan bahkan kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Ia merasa bahwa dirinya adalah binatang yang terhebat. Si kepompong hanya diam mendengar perkataan semut tersebut. Pada suatu hari, sang semut kembali berjalan-jalan ke taman itu. Karena hari itu hujan, terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat ia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu. Lalu ia berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta bantuan. Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong, tolong, tolong. Demikian yang menjadi orientasi dan komplikasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami si Nemi. Oke, yang menjadi resolusinya adalah beruntunglah sang semut saat itu ada seekor kupu-kupu yang melihat. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengatakan ujur kupu-kupu. Lalu semut itu pun memegang erat ranting tersebut. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya ke tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menyelamatkannya. Ia memuji kupu-kupu sebagai hewan yang hebat dan baik hati. Mendengarkan pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek. Sebagai kodanya yaitu ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Demikian. Dari hasil yang telah kalian bacakan, menurut Ibu, kalian sudah bisa menentukan apa yang menjadi struktur di dalam teks verbal. Dan hasil penelitian kalian juga cukup memuaskan dan biarlah ini semakin kalian tingkatkan lagi. Baik, dari dalam pembelajaran hari ini, terima kasih, silakan pulang.